A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kemarin saya di-tag oleh beberapa netizen di Instagram ketika saya membuat postingan tentang wali Allah yang Mi'raj, ketemu Allah katanya, baru landing. Baru landing. Lalu setelah itu, saya buat postingan itu story di Instagram saya, dan saya kasih caption di situ. Saya kasih caption di mana agar wali-wali Allah ini yang sakti-sakti bisa terbang, bisa nembus atap dan lain sebagainya, itu untuk dikirim membela Palestina di jalur Gaza, karena mereka saking luar biasanya di Indonesia. Bahkan sampai ada yang merekomendasikan, karena PSGI Pencak Silat Garuda Indonesia meminta saya menyarankan saya untuk mencarikan Habib menjadi guru murid-murid saya agar beneran bisa terbang katanya. Saya jadi ngakak ya. Dan di sini saya ingin membagikan kengakakan ini, kengibulan ini untuk kalian semua. Kita ya tertawa saja di sini. Kita ketawain para oknum-oknum Habib ini yang suka bercerita halu. Saya kasih caption di sini ya. Pengen rekomen ngirim wali-wali di Indonesia ke Palestina buat perang. Soalnya mereka pada sakti-sakti dan ajib. Sakti bin Ajib, saya ngomong kayak gitu. Terus kita lihat videonya. Dia katanya baru landing dari Mi'raj ya teman-teman. Landing. Ke Sidratul. Tonton dulu. Kami Aceh baru saja menyelesaikan perjalanan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Siap. Baru saja landing. Sore ini alat tempurnya sedang disiapkan, dibereskan. Bagaimana perasaan setelah 10 hari berada di langit ke-7? Testimoni. Sekali senang, hal-hal yang tadinya tidak nampak sekarang sudah kelihatan, dan Kelihatan. ini memang semacam mitra Tuhan. Oh, Indonesia versi siapa? Waduh, kita saudara-saudara dalam satu hari 70 kali saudara-saudara bertemu dengan Allah. tuh Allah. Terus saya di chat ya, di DM sama teman-teman saya di Instagram ya. Ngakak tapi setuju. Terus saya kasih di sini captionnya teman-teman. Kira-kira wali yang paling ajib karomahnya siapa ya buat melawan Zionis? Iya, kenapa saya begini? Karena untuk memerdekakan Palestina. Gunakan karomah itu untuk berperang sebagaimana karomahnya Umar bin Khattab, karomahnya Utsman bin Affan, karomahnya Ali bin Abi Thalib, dan karomahnya beberapa sahabat yang lain, di mana mereka menggunakan karomahnya untuk Islam, benar-benar Islam, bukan cuma untuk ngedongeng saja. Bukan cuma itu. Oke, di sini banyak yang ngejawab teman-teman. Kita satu-satu reaction. Di sini ada yang merekomendasikan, yaitu Habib Abdurrahman As-Segaf, bisa terbang nembus langit, bisa menangkal roket Zionis. Dawila mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana Pengen kamu. tahu. Coba terbang satu-satu. Aduh, terbang. Uduh. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah, Habib Abdurrahman Segaf. Terbang ditembus. Waduh. Sampai atap rumahnya ditembus jebol. Dus. Uduh, dus. Kemudian Dus. Allahu Akbar. Terbang, dus. Jadi ada beberapa murid disuruh terbang, terbang. Seperti ngupas kulit kacang ya teman-teman. Terbang itu. Ya Allah. Terbang, terbang. Coba sekarang disuruh terbang kayak gitu. Alasannya apa? Kita bukan wali. Itu nanti. Emang nggak ada yang mau jadi wali. Nah, cita-cita kepingin jadi wali. Katanya kalau mau jadi wali itu taat guru, taat orang tua ya. Ya, apa bisanya cuma ngedongeng gitu. Oh, terbang nembus atap. Ya, berarti plafonnya langsung runtuh teman-teman, hancur ya. Entah plafon apa itu. Gentengnya juga hancur lebur karena ditembus, boom. Superman, apa Hulk? Superman ya. Kemudian Waduh. kata Habib Abdurrahman Segaf, demi Allah, kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus. Waduh, tembus atmosfer teman-teman. Mi'raj jatuhnya nanti. Tapi Mi'rajnya tangan kosong ya. Kalau Nabi Muhammad kan Mi'raj mengendarai buruk. Habib lebih sakti daripada Nabi. Gak perlu buruk-burokan. Langsung terbang-terbangan mereka. Tembus melewati atap rumah. Bolong atap rumahnya. Ditembus Habib. Oh, karomah seperti ini kalau memang bisa disuruh terbang, enak sekali ini teman-teman. Cepat merdeka Palestina karena karomahnya ajib bener ini.
Tapi pasti yang diceritakan orang terdahulu yang sudah mati. Karena takut kalau mereka menceritakan yang sekarang, malah bobrok jatuhnya. Aduh, nanti ketika saya ngomong seperti ini, saya disangka tidak percaya kepada karomah. Karomah bukan macam seperti ini, terbang-terbang, nembus tembok, nembus langit. Apa? Ya Allah, ngibul Habib-Habib ini. Karena Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, ini apa lagi nih? Syekh Abu Bakar bin Salim untuk dikirim ke melawan Zionis. Api neraka saja mampu dipadamkan, apalagi cuma rudal Zionis. Kita dengarkan apa kemampuannya Abu Bakar bin Salim nih. Luar biasa. Bahkan Luar binasa. beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, Oke. maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Ya, ini pernah saya bahas dulu ya teman-teman. Dan ini dibantah sama Habib siapa lah, Habib Hasan kalau nggak salah. Dia menyatakan, tapi itu sudah dibantah sama Mas Sani Uye. Dan itu top. Saya suka itu bantahannya. Aduh. Yes. Enak teman-teman kalau begitu. Bisa memadamkan api neraka. Kalau punya sanak family yang masuk neraka, suruh padamkan. Deng. Terus yang berikutnya, Wan Sehan. Ya Allah. Terus apa kemampuan Wan Sehan? Di kolbunya, di saat itulah terjadi keanehan-keanehan. Barangkali Habib Sehan maksudnya. Jadi jangan antum bilang beliau Habib gila, jangan. Itu buruk adab tuh. Buruk adab. Yang bilang dia gila, saya khawatir ntar keturunannya ada yang gila. Waduh. Karena menyakiti seorang wali. Hati-hati ya. Ajib sekali teman-teman. Ya, jadi bisa kalau orang-orang Zionis melihat Wan Sehan, tiba-tiba tank-tank itu di chat sama Wan Sehan, ya, ditulis-tulisin. Terus Wan Sehan dikatain di situ. Ini orang gila. Langsung itu kena kualat tuh karena wali Allah dikatain gila sama Zionis. Ya Allah, ya Allah. Ada-ada saja Indonesia ini ya, orang yang hilang akal, orang yang sudah hilang akal diangkat jadi wali. Terus fatwanya adalah di mana di situ mereka sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Seharusnya kecintaan manusia, kecintaan hamba Allah kepada Sang Pencipta, itu membuatnya semakin waras, semakin sehat akalnya. Bukan malah hilang akal sehat atau menjadi hilang akal begitu teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Terus di sini saya juga di chat nih, anak PSGI harus belajar ini nih mas, biar bisa terbang kayak Garuda. Terus saya jawab di bawahnya, nanti saya cari Habib yang bisa terbang buat ngajarin mas, biar bisa nembus langit, menembus awan gitu ya. Jadi murid-murid saya nanti. Aduh, dah cukup. Allah, ada-ada saja ya. Ini hanya guyonan, video-video ringan ya teman-teman, untuk menghibur kita dari beberapa hari ini menghadapi saudara-saudara kita yang masih mempercayai hal-hal seperti ini. Saya itu percaya dengan karomah, saya percaya pada maunah, saya percaya dengan mukjizat, bahwa hal ini semua ada, tetapi tidak sembarangan. Tidak sembarangan artinya apa? Bisa diucapkan dengan begitu ringan, jadi wali Allah. Kita semua ini adalah wali-walinya Allah di dunia, teman-teman. Kalau kita beriman dan bertakwa, kita sudah jadi wali Allah. Kunci untuk menjadi wali Allah adalah kita beriman dan bertakwa. Sebenar-benarnya iman dan sebenar-benarnya takwa. Bagaimana caranya? Menyampaikan yang hak itu hak dan melawan yang batil, teman-teman. Bukan mencampurkan yang hak dengan yang batil. Apalagi mengaku-ngaku wali Allah. Lu punya kelebihan-kelebihan, bisa membelah diri, terus yang satu meninggalkan sholat, yang satu sholat. Dari keempat imam mazhab sampai kepada Rasulullah, tidak ada nih satu pun dari orang-orang soleh umat terbaik terdahulu memecah diri. Apalagi ini perkara wajib, fardu, perkara wajib ini sholat ini. Tentunya kalau perkara sholat ini bisa dilakukan dengan cara membelah diri oleh wali-wali Allah, tentunya Nabi dan para sahabat tidak pernah mencontohkan jamak di dalam sholat. Tidak ada yang namanya mengkodok sholat, tidak ada. Karena pasti mereka ini ketika hendak berjihad, perang gitu ya, mereka kagebun sin dulu, menjadi dua dulu. Yang satu bagian lainnya berperang, dan bagian yang lain di rumah bersama istri, menjaga anak famili di rumah. Itu kan darurat tuh, untuk menjaga kemenangan Islam. Kagebun sin dulu semua, untuk menjaga rumah di masing-masing, dan bisa sholat tepat waktu. Dan bagian dirinya yang lain, itu bisa perang. Jadi ruhnya mecah jadi dua, jasadnya mecah jadi dua. Aduh gimana itu, gedabrus itulah.